Oke, selamat pagi dan kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini pada instalasi Hadoop sekaligus cara menggunakannya. Per langkah-langkah saya tidak menjelaskan, tetapi saya informasikan ke Anda lokasi-lokasi di mana saya install Java dan di mana juga saya install Hadoop-nya. Oke, saya pertama buka dulu direktorinya ya. Oke, saya coba share. Oke, coba diperhatikan. Yang pertama adalah Java-nya di mana saya install. Oke, saya install Java-nya itu di C. Kebetulan saya pakai Java 64 bit dan setelah saya lihat lokasinya, ternyata Java-nya itu terletak di program files di Java. Ini JDK. Jadi bin. Nah, jadi inilah lokasi Java yang kita gunakan. Jadi lokasinya ini kita ambil, kita copy. Untuk apa? Ini kita buat di Java di settingan Java Home di environment variables-nya. Ya. Jadi coba saya copy saja ya. Itu lokasi Java-nya ya. Saya ulangi lagi. Lokasi instalasi Java-nya ada di C, ini C program files, baru Java, JDK, baru bin. Ya, jadi ini alamatnya kita copy saja. Ya. Selanjutnya, Hadoop-nya di mana saya install? Kebetulan Hadoop itu saya install di C. Ya, saya install di C. Dan di dalam C itu saya buat lagi folder baru, namanya aplikasi Hadoop. Jadi terserah punya Anda juga, kalau mau pakai instalasi Hadoop juga silahkan ya. Kalau misalnya pakai folder lagi juga silahkan, jadi bebas. Tapi punya saya pakai folder lagi aplikasi Hadoop. Di dalam folder aplikasi Hadoop ada Hadoop 321. Nah ini Hadoop-nya. Nah inilah Hadoop-nya, ini Bing-nya. Nah, Bing-nya ini kita ganti ya. Nah, kita ganti ini semua dan sudah saya ganti. Kita ambil dari download yang telah kita download sebelumnya, yaitu patch Hadoop. Patch Hadoop ini yang kita ganti, kita hapus yang lama, kita ganti dengan yang baru. Selanjutnya, file-file yang telah diedit sebelumnya ada di Hadoop, etc, baru Hadoop. Jadi di dalam ini semua ada mulai dari call size, yang size, dan lain sebagainya. Jadi yang kita edit tersebut ini. Yang kita edit tersebut ini dia. Nah, mudah-mudahan terlihat ya. Mulai dari map rect size, nah, yang kita edit ini seperti cara mengetiknya ya. Ini yang diedit, ini yang ditambahkan di dalam file map rect size. Yang kedua core size .sml, ini yang kita tambahkan atau yang kita edit. Yang ketiga adalah YAML size, ini yang kita tambahkan. Yang keempat adalah file hdfs size.sml, ini juga yang kita tambahkan. Jadi dimanapun kita menginstalnya sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting alamat ini harus jelas ini. Punya saya tadi alamat Hadoop-nya kan di C, baru aplikasi Hadoop, baru Hadoop. Nah, kalau saya ini lokasinya, saya sesuaikan alamatnya. Ingat, kan kita ada buat folder baru kan. Nah, jadi folder baru tersebut kita sesuaikan dengan alamatnya ini. Oke, saya kembali lagi ke Hadoop-nya. Di mana file folder baru yang dibuat itu ada ini data. Di dalam data itu lagi saya buat folder baru. Baru di dalam folder baru tersebut saya buat folder baru lagi 2 buah. Sesuai dengan yang pernah saya jelaskan sebelumnya, itu nama foldernya pertama adalah data node dan name node. Nah, jadi 2 folder ini saya buat di dalam Hadoop 321, ini datanya. Baru saya buat folder lagu namanya DVS, baru ada di dalamnya ini folder baru lagi, yaitu 2 data node dan name node. Apakah harus seperti ini? Tidak. Kalau dimodulkan langsung data, baru 2 folder tersebut tadi, ya terserah. Karena hanya berpengaruh nanti pada saat
pengaturan di mana? Nah, di sini di HDFS site.sni. Di sini pengaruhnya. Jadi kalau misalnya Anda hanya buat folder, data langsung ke Nemnode bisa. Data ke data node bisa tanpa pakai folder lagu DVNS. Kalau pakai DVNS seperti saya ya, berarti Anda perlu juga DVNS. Benar bisa dipahami ya. Selanjutnya baru Hadoop environments.cmd. Nah, ini yang Anda ganti. Nah, ini alamat Java tadi yang kita copy kan. Ya, ini. Ini dia. Saya apa? Kita copy lagi. Tapi tidak pakai bin kalau di sini sampai sini. Yang kedua, karena komputer kita 64 bin, penulisannya itu adalah program file hapus ubah jadi program tanda apa namanya? Tanda negasi baru 1. Program negasi baru 1. Angka negasi di mana dalam keyboard komputer biasanya ada di dekat angka 1. Ada di dekat angka 1 atau tombol 1 di keyboard komputer kita. Dia seperti negasi. Jadi itu penting kalau misalnya Anda menggunakan tadi seperti langsung kemungkinan tidak terbaca. Jadi itu saja, ini sudah terekam apa saja yang ditambahkan, yang mudah-mudahan nanti Anda bisa putar video ini. Selanjutnya, saya menginformasikan kepada Anda bagaimana settingan environment variables-nya. Ini sudah selesai untuk lokasinya, sudah selesai untuk edit filenya, juga lokasi Java-nya di mana di-install. Selanjutnya, saya tunjukkan ke Anda di mana environment variables. Nah, ini environment variables-nya ini kan, mudah-mudahan terlihat di komputer Anda. Baru ketik klik environment variables. Ya, yang mau kita masukkan pertama di sini adalah yang penting saja. Pertama Java Home. Nah, ini Java Home. Kalau mau ditambah new, kalau sudah ada tinggal diedit. Ini alamatnya. Jadi sesuai dengan alamat Java tadi yang saya copy. Yaitu C program file Java JDK 180321 bin. Apakah ditulis lagi program negasi 1 tidak perlu ya. Ini alamat asli saja ya. Yang kedua Java Home. Nah, di sini biasanya Java Home atau Hadoop Home. Nah, ini Hadoop Home. Ini sesuaikan dengan lokasi Hadoop-nya. Nah, ini C aplikasi Hadoop 321. Kalau untuk Hadoop Home. Selanjutnya baru Oke, kalau di user variables for user ya ini aja di sini ya. Kalau nanti yang lain if ini derby ini nanti untuk yang lain-lainnya. Selanjutnya baru masuk kita ke sistem variables di environment variable-nya, kita masuk ke packs-nya. Ini packs-nya ini kita edit. Nah, diedit yang kita masukkan di sini adalah kalau baru ini tombol new, kalau yang diedit itu ini. Nah, kalau mau edit yang sudah ada tinggal klik tombol edit, pilih dulu yang mau diedit baru klik tombol editnya. Jadi seperti di sini yang kita tambahkan itu yang pertama adalah ini Java C program file Java JDK 180321 bin alamat Java-nya. Yang kedua alamat Hadoop. Jadi alamat Hadoop ada 2, yang kita ambil pertama C aplikasi Hadoop 321 bin, yang kedua adalah C aplikasi Hadoop 321 bin. Jadi 2 alamatnya. Di dalam Hadoop kita ada bin, ada SBIN. Itu berbeda ya. Nah, jadi 2 alamat ini yang kita masukkan di sistem variables-nya. Jadi di sini ada 3 dimasukkan, Java sama Bing Hadoop-nya dan Bing Hadoop-nya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, close. Enter, oke lah, diukurkannya. Selanjutnya, kita anggap sudah selesai installnya. Bagaimana cara mencobanya atau mengetes ini berhasil atau tidak? Oke, kita buka CMD atau command prompt by administrator ya, by administrator. Oke, saya coba share lagi ya. Oke, ini mudah-mudahan terlihat. Mudah-mudahan terlihat di komputer Anda kan.
Laura terlihat kan, Laura? Di HP-nya? Iya, Pak. Nah, CMD-nya terlihat kan? Nah, jadi kalau CMD itu benar-benar dari administrator, maka ada di sini administrator ya, command prompt. Ya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi bukan CMD biasa. Kalau CMD biasa biasanya tidak bisa dibaca ya. Tidak terbaca. Oke, bagaimana cara mencobanya? Yang pertama kita menggunakan perintah Java. Java ini untuk mengecek apakah Java-nya berhasil di-install atau tidak. Oke, tunggu beberapa saat. Kita lihat Java-nya tidak error, berarti sudah siap digunakan Java-nya. Selanjutnya baru kita lihat versi Java-nya, Java version. Nah, Java versinya adalah Java version 180291. Oke. Selanjutnya baru kita cek Hadoop-nya berhasil atau tidak. Hadoop version. Oke. Kalau berhasil maka keluar Hadoop 321 karena Hadoop yang saya gunakan adalah Hadoop 321. Halamannya langsung dibuat di sini, this comment was run using C aplikasi Hadoop 321. Jadi betul-betul bahwa alamat Hadoop saya ini di C di aplikasi Hadoop. Jadi pastikan juga di sini jangan sampai salah alamatnya. Nah, jadi dipastikan di sini alamat Hadoop-nya. Seterusnya kita memformat Hadoop-nya. Perintahnya apa? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu perintah hdfs name node atau name node spasi tanda hubung format. Enter. Jadi kalau nggak ada errornya, kalau jalan terus, ya banyak muncul kan. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jalan terus, biarkan aja dia menginstal sendiri, dia aja jalan sendiri. Oke, selesai. Jadi ini kalau nggak error berarti sukses install Hadoop-nya. Sukses Hadoop-nya ya kalau kita analisis di sini ya nggak ada errornya ya. Nggak ada error, ya nggak ada dari atas sampai bawah, yang ada. Ini berarti selesai. Berarti sukses ini menginstal atau kita install Hadoop. Oke. Oke, sepertinya nggak ada errornya, nggak ada kata error. Oke, cak tes perbesar ya biar nampak banyak memangnya dari sini tadi. Lihat, nggak ada yang error ya semuanya. Oke, semuanya. Oke, jadi ini nggak ada yang error. Ini tandanya tulisannya kalau berhasil kita install itu adalah ada di sini has been successfully format. Jadi itu salah satu tanda kita bahwa install kita berhasil ya. Selanjutnya selesai format baru kita menjalankan service-nya. Jadi service di sini layanan dari Hadoop ini kalau sudah dijalankan service-nya baru dia bisa menerima data atau memproses data. Perintahnya sudah ada di modul juga, yaitu perintahnya adalah bisa menggunakan perintah, dua jenis perintahnya itu ya, bisa menggunakan start all CMD, bisa juga menggunakan start DFS dan start YAR, atau start all CMD. Jadi kalau misalnya mau cepat, langsung aja start all CMD, berarti jalankan semua CMD yang ada di dalam Hadoop. Oke, tunggu beberapa saat. Nanti banyak muncul ini. Nah, yang muncul ini kayak nggak nampak ya. Coba saya share satu saja.
Ini. Nah. Ada banyak sebenarnya, ada 4 yang muncul ya. Tapi saya nggak bisa sekaligus sharing ya. Nah, ini ada juga, ini ada 4. Ini 4 ini harus, nah mudah-mudahan ganti-ganti di dapur waktu Anda. Saya coba satu persatu baca. Nah, 4 sudah selesai. Jadi kita lihat semuanya ini. Kalau semuanya berjalan, tidak ada yang error service-nya, maka instalasi kita berhasil. Yang terlihat ke Anda mungkin hanya satu bagian saja, tapi sama saya ada 4 ya. Coba saya ganti-ganti ya. Nah, ini yang lihat aja apanya. Bagian atasnya ini. Ini Apache Hadoop Distribution, YAR resource. Baru kalau ini select Apache Hadoop Distribution Hadoop Data Node. Aduh, apalagi baru Apache Hadoop Distribution Hadoop. Lalu apalagi filenya yang atau service-nya jalan. Baru ini yang terakhir Apache Hadoop Distribution YAR Data YAR Node Manager. Jadi ada 4 ya. Jadi yang 4 ini saya lihat nggak ada yang error. Semua service-nya jalan ya. Bagaimana caranya kita tahu semua jalan? Kita kembali ke CMD utama kita tadi. Ini CMD-nya yang warna putih. Kita ketik di sini JPS. JPS ini adalah perintah untuk mengecek apakah Hadoop-nya jalan atau tidak. JPS ya. Oke, jadi service-nya 5 berjalan, itu resource manager-nya, node-nya, data manager, GPS, dan data node. Jadi name node dan data node ini kan nama folder yang kita buat sebelumnya kan? Nama folder yang pernah kita buat sebelumnya di dalam aplikasi Hadoop. Jadi duanya ini adalah jalan. Apa bukti lain bahwa ini jalan atau tidak? Oke, bisa kita buka melalui browser komputer. Caranya bagaimana? Oke, caranya bagaimana? Coba kita buka. Saya juga close dulu ini. Maka oke, saya buka Chrome dulu. Saya buka Chrome. Oke, saya share Chrome-nya ya. Oke, ini. Saya pertama klik di sini localhost 8042. Oke, ini Hadoop ya. Nah, ini berjalan kan? Sudah bisa diakses melalui browser komputer. Lalu lagi localhost 9870. Nah, ini Hadoop-nya, overview Hadoop-nya. Ini tadi Hadoop Resource Manager, ini Hadoop overview-nya. Baru apa lagi? Localhost Hadoop 9864. Ini Hadoop apa? Ini Hadoop Data Node ya. Ini Hadoop Data Node. Baru yang terakhir localhost 9864. Sama ini ya, satu lagi, ini satu lagi nya. Lalu 9870. Oke. Overview 80 42. Oh. Nah, ini manajer juga. 80 90 84. Nah, ini sebenarnya 8088. Oke, Hadoop cluster. Jadi setelah selesai atau sepertinya berjalan, maka ini terbuka semua mulai dari Hadoop manajernya dengan perintah localhost 8082, baru local Hadoop overview melalui localhost 8070, selanjutnya localhost 9864 yaitu data node, dan yang terakhir adalah localhost 8088 yaitu Hadoop cluster. Nah, jadi seperti itu kalau sudah jalan kan. Nah,
Mungkin Anda bertanya, ini macam mana menjalankannya? Macam mana menjalankannya? Kan sudah di start, surveinya sudah berjalan ini. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita yang membuat folder dan memasukkan data ke dalam Hadoop. Bagaimana caranya? Ya mudah-mudahan saya nah seperti ini ya. Oke, kembali kita ke sini lagi ya. Jadi di dalam Hadoop ini ada beberapa perintah untuk mengimpor data dan membuat folder. Jadi yang pertama adalah kita membuat folder dulu. Jadi perintah untuk membuat folder di dalam Hadoop itu adalah perintahnya hdfs dvs ls baru spasi garis miring enter. Ini perintah untuk melihat folder apa saja yang ada di dalam Hadoop. Jadi perintah apa saja data yang ada di dalam Hadoop. Jadi ini perintahnya. Ini agak lama kita nunggunya ya, agak lama sedikit prosesnya ya. Karena mungkin datanya dulu dibaca. Oke, ternyata kosong berarti belum pernah dibuat folder sebelumnya. Selanjutnya kita buat folder baru ya. Caranya dengan perintah hdfs mkdir. Selanjutnya nama foldernya data. Jadi kita buat folder baru dengan nama data. mkdir itu adalah make directory, artinya kita membuat directory baru yang bernama folder data. Enter. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, lumayan untuk waktu beberapa saat ya. Oke, sudah selesai. Bisa kita buat folder lain-lain, bisa. Misalnya kita buat foldernya berkas. Oke, bisa. Kita coba jalankan lagi perintah yang pertama tadi, yaitu hdfs dfs ls. Enter. Apakah ada folder setelah dibuat? Nah, ini foldernya kan? Nah, ini. Jadi folder setelah dibuat ada di, yaitu data dan, nah ini data dan berkas. Tadi kan pada saat pertama ini kita jalankan kan nggak ada kan? Kosong karena folder belum ada. Di sini foldernya sudah ada dua. Oke. Selanjutnya, bagaimana memasukkan data ke dalam Hadoop? Nah, memasukkan data ke dalam Hadoop berarti harus kita punya data dulu kan? Jadi karena ini masih terbatas, saya sudah menyediakan data. Ya, saya sudah menyediakan data. Datanya itu ada di, nah, saya ganti lagi screen-nya ya. Saya ada datanya itu di C. Data tersebut di C, di folder mahasiswa, dan datanya tersebut ada di data mahasiswa TST, di file notepad. Nah, ini datanya. Data ini saya masukkan ke dalam Hadoop. Ya. Kalau masuk ke dalam Hadoop, bagaimana perintahnya? Perintahnya adalah kembali lagi kita ke CMD-nya, ini CMD-nya. Selanjutnya kita ketik perintahnya adalah perintahnya hdfs dvs pertama direktorinya ini kita arahkan ke lokasi data tadi, ke lokasi data mahasiswa atau data beasiswa. Jadi kita rubah direktorinya ke C cd mahasiswa. Oke, salah ya, ini C, perintah untuk merubah direktori, yaitu cd C, ini cd dulu, cd
Oke. CD C mahasiswa. Nah, jadi kita arahkan ke C mahasiswa direktorinya. Selanjutnya baru kita mainkan perintah ADFS, DVS, selanjutnya baru perintah selanjutnya adalah copy from lokal, baru nama filenya data beasiswa .txt, baru selanjutnya spasi, baru di mana dimasukkan, di folder data atau di folder berkas. Bisa juga kita masukkan di folder berkas, artinya folder ini sudah ada sebelumnya ya, sudah pernah kita buat sebelumnya. Tinggal enter. Kalau misalnya error, maka perintahnya itu bukan nggak sukses, tapi kalau sukses nggak ada perintah errornya. Ya, kita tunggu beberapa saat saja. Nah, berarti ini berhasil ya, nggak ada perintah errornya. Berarti ini berhasil. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, jadi seperti cara memindahkannya. Untuk melihat datanya ini sudah benar-benar pindah atau tidak, bisa kita melihat di browser komputer yang telah kita buka tadi. Nah, bisa kita lihat di sini di Chrome-nya, baru setelah itu kita lihat di mana ya? Kita lihat kalau nggak salah di overview, di utility, baru browser files, baru kita cari browser directory, baru kita go. Nah, ternyata di dalamnya ada data folder tadi yang kita buat kan, ini data foldernya. Selanjutnya tadi sudah kita kirim file satu kan, itu data beasiswa di sini. Tadinya masih ada enggak? Ada rupanya ini. Jadi datanya ini kan, ini datanya. Ini. Lalu klik. Nah, jadi untuk melihat datanya bisa di sini. Bisa di download, bisa juga dilihat. Jadi seperti itu cara menginstal Hadoop dan menggunakannya ya, menggunakannya secara ya secara sederhana lah. Ini masih sederhana cara menggunakannya. Kita masih mengirim file, kita masih membuka filenya ya. Kita masih belum menganalisis. Oke, ada yang mau ditanya? Silahkan. Apakah jelas kan? Zakaria Lubis? Jelas, Pak. Nah, jelas. Jadi kalau misalnya nanti kurang jelas, lihat aja video ini lagi. Nanti saya coba upload di YouTube saya. Nanti linknya saya kirim. Untuk nanti perintah-perintah tadi untuk membuat folder, memindahkan file, nanti saya kirim juga modulnya di grup Telegram. Oke. Laura Simarmata, ada yang bertanyakan? Atau pening nih? Anak Pak. Oke, Nisa Wardani, bagaimana? Bisa dimengerti Nisa Wardani? Bisa, Pak. Ya, tinggal nanti diikuti aja ya. KJS Sidoruk bisa diikuti. Bisa, Pak. Oke, Asmara Baru. Iya Pak, bisa Pak. Oke, kalau bisa semuanya berarti udah siap lah kita UTS minggu depan ya.
Nah, jadi siap-siaplah mencoba perintah ini ya. Jadi nanti UTS-nya berkaitan dengan installnya dan berkaitan dengan cara menggunakan. Oleh karena itu, berhubung juga waktu sudah selesai dan penjelasan sudah selesai, maka sekian pertemuan kita. Selamat pagi dan salam sehat. Sampai jumpa. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.